itu. Dan tempat gradient toolnya itu teman-teman bisa di sebelah sini. Ini teman-teman tinggal ke gradient toolnya, dan di sini teman-teman bisa pakai warna apa. Gunanya gradient ini untuk memberi gradasi warna. Jadi ada 2 warna ataupun bisa lebih dari 2 warna. Seperti itu. Di sini saya contoh pakai yang ini aja. Itu tinggal teman-teman drag ke geser kemana aja sesuai teman-teman aja. Dan di sini akan ada tanda plus di gambar seperti ini. Tinggal teman-teman geser aja atau drag ke bawah. Dan dia ada garis seperti apa ya? Garis juga sih maksudnya. Dan dia otomatis akan menyesuaikan gradient yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau sudah teman-teman tekan move tool di sini kayak tanda panah gitu, selalu budayakan buat teman-teman itu move tool agar apa? Biar teman-teman itu bisa melanjutkan ke step berikutnya dan mengunci step yang sebelumnya seperti itu. Kalau sudah, kita lanjut ke layar 1 yang kita Ctrl C tadi. Di sini di layar 1 kita akan beri step atau trik yaitu liquify. Caranya sebelumnya kita akan beri add layer mask. Tapi untuk di bagian layar 1 ini teman-teman tekan Alt di keyboard seperti ini. Dan di atasnya layar 1 teman-teman bisa layar 1 copy, maaf maksudnya. Teman-teman tinggal klik aja add layer mask tanpa menekan Alt. Kalau sudah, kita lanjut ke saya ulangi lagi, itu dari step yang selanjutnya. Kalau sudah, kita liquify yang layar 1, caranya bisa ke sini. Di sini liquify, cari menu bar Photoshop yang filter, lalu cari liquify atau bisa tekan Shift Ctrl X buat cara cepatnya atau shortcutnya. Tinggal diklik, otomatis dia akan muncul proses liquify seperti itu. Atau bisa disebut juga kita mau bikin step buat kita nanti membuat dispersion seperti itu. Dan dia otomatis akan menuju bagian yang liquify seperti ini. Tinggal teman-teman drag ke belakang ataupun kemana aja, terserah teman-teman. Karena di sini fungsinya liquify nanti buat kita memberi efek dispersion seperti itu, atau efek pecah-pecah di bagian belakang objek ataupun gambar. Saya lanjutin dulu buat liquify-nya. Kalau sudah seperti ini, tinggal teman-teman tekan OK aja. Dia akan memproses liquify yang sudah kita buat tadi. Ibu pengen dikelilingi tadi. Oke, buat teman-teman yang masih mencoret-coret, harap tidak mencoret di lembar Photoshop. Ya, teman-teman yang di Zoom maupun di live streaming itu belajar dengan nyaman dan juga bisa praktek. Saya ulang lagi, buat teman-teman yang masih mencoret-coret, harap tidak mencoret lagi. Mohon kerjasamanya agar kelas webinar kita hari ini atau live streaming YouTube kita itu berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Dan setelah selesai liquify, dia akan menampilkan seperti ini di monitornya teman-teman atau di HP-nya teman-teman yang kalau pakai Zoom-nya ataupun live streaming-nya di HP. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita step selanjutnya.
yang tadi kita sudah lakukan sebelum FWV, yaitu kita akan beri add layer mask. Untuk di layer 1 kita akan beri add layer mask tapi dengan tekan Alt di keyboard seperti ini. Tinggal teman-teman klik aja add layer mask di sini, bagian bawah di layer, bagian sebelah kanan sini. Tinggal teman-teman tekan Alt dan klik add layer mask. Otomatis dia akan menghilang di FWV dan akan ada rectangle atau kotak yang berwarna hitam. Kita lanjut ke layer 1. Sama juga kita akan beri add layer mask tapi dengan tidak menekan Alt agar rectangle-nya atau kotaknya itu berwarna putih. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan bermain dengan brush. Di sini brush gunanya untuk memberi efek dispersion yang sudah kita buat sebelumnya dengan brush tadi. Disitulah gunanya yang kita buat tadi. Buat brush gunanya, teman-teman bisa cek di sebelah sini, di sebelah kiri ada beberapa tool. Di sini kita akan menggunakan brush. Kita akan menggunakan brush tool untuk membuat sebuah efek pecah-pecah. Tinggal klik bagian rectangle atau kotak yang putih. Di sini kita akan pakai brush. Otomatis dia akan muncul bagian apa ini? Ornamennya atau tuturnya di brush. Di sini saya mau menggunakan brush yang sudah ada di Photoshop. Kalau teman-teman mau menggunakannya, bisa di Google mau bikin brush pakai efek burung ataupun air ataupun smoke atau asap seperti itu, ataupun abstrak atau rectangle seperti itu. Di sini saya klik brushnya. Kalau sudah, tekan enter di keyboard dan pastikan yang ini foregroundnya teman-teman itu adalah hitam karena di add layer mask tadi kita adalah putih. Semisal teman-teman tidak merubahnya, nanti akan tidak muncul brush yang kita sudah setting sebelumnya. Di sini saya foreground setnya sudah saya setting hitam. Tinggal teman-teman nanti klik di bagian brushnya. Otomatis dia akan memberi efek kecap seperti ini. Untuk ukurannya apa ini brush, teman-teman juga bisa setting di sebelah ini. Yang master diameter teman-teman tinggal setting berapa apa ini angka untuk brush-nya. Sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Bisa Ctrl Alt Z buat mengambil kerjaan yang sebelumnya. Iya. Ayah, Nona. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian layer 1, bagian add layer mask yang hitam. Dan di sini kita ganti juga untuk foreground setnya, yaitu warnanya putih. Iya. Biar apa? Biar efek brushnya yang teman-teman setting tadi itu bisa muncul. Udah capek capek kalau dibikin terus udah. Saya ada habisin ya, Bu? Udah ini udah nggak kelihatan. Amin kalau pegang badan. Kenapa?
ngantuk, Nona aja udah mau bohong. Kalau sudah teman-teman tunggu tekan. Mau bayar apa? Mas, suaranya hilang lagi, Bang. Suaranya dong, suara. Oke. Saya ulang lagi. Kita sudah brush di bagian yang layer 1 copy dan layer 1. Caranya kita menggunakan brush yang ini tadi, dan teman-teman tinggal menyeting pakai mau brush apa, atau bisa download di Google. Namanya adalah brush tool ataupun brush Photoshop versinya teman-teman. Di situ nanti akan ada file buat brushnya, jadi teman-teman bisa install di Photoshop. Karena di sini saya pakai brush yang di Photoshopnya aja, kayak gitu, kan tanpa saya download brushnya. Itu. Sama Ufaida. Udah sunnah udah ngoceh apa kali. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita beri tulisan. Kita menggunakan apa itu, text tool atau tanda icon T. Atas toolnya kita tekan move tool di bagian atas kiri. Gunanya apa? Biar kerjaannya teman-teman sebelumnya atau yang akan dikerjakan nantinya itu tidak ke mana-mana, atau bisa dikatakan mengunci kerjaannya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk memberi tulisan. Kita klik aja icon T seperti ini. Kalau ada mamanya gua nggak. Tinggal 1, aku simpen. Udah jangan dimainin kok, kamu gak mau ngasih kok. Taruh kok di kulkas kok. Taruh. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan memberi tulisan di kerjaannya kita. Di sini teman-teman bisa pakai icon T di sebelah kiri Photoshop. Tinggal teman-teman klik aja. Ini lagi. Dia mau ambil cek. Ana. Jangan panggil Ini. Nangis. Amal kenapa gitu? Di sebelah mana sesuai selera teman-teman, seperti itu. Saya klik di sini. Tinggal saya tuliskan saja. Dingin. Apa karena ini udaranya juga? Nggak tahu. Ctrl Alt buat Ctrl A buat memblok semua tulisan, dan kita akan memberi warna. Itu bisa di bagian sini, bagian kotak putih, set the text color. Tinggal teman-teman klik lalu pilih warna yang mau dikasih di teks, seperti itu. Saya ganti aja karena teman saya juga warnanya juga masam. Tinggal teman-teman setting oke. Otomatis dia akan berwarna putih. Dan di sini teman-teman juga bisa ganti fontnya di sebelah sini. Set the font family, tinggal teman-teman klik bagian panah ke bawah seperti ini. Otomatis dia akan menuju font list di Photoshop. Ada banyak fontnya, teman-teman tinggal klik atau pakai sesuai sesuai kreasi teman-teman. Begitu.
Di sini saya mau pakai font Berlin Shine. Tinggal teman-teman klik dan dia otomatis merubah font yang sebelumnya Arial menjadi Berlin Sans. Kalau sudah, teman-teman tinggal cetak di sebelah kaca pembesar maupun di tanda lingkaran silang kayak gitu. Tinggal klik centangnya aja dan kita kembali lagi ke Move Tool. Karena apa kita Move Tool? Karena tulisannya itu biliar bisa kemana-mana. Semisal kalau teman-teman belum di Move Tool, dia tidak akan mau kemana-mana, hanya di bagian tulisan. Untuk mengedit tulisannya bisa teman-teman Ctrl T di keyboard, tinggal klik tulisannya, dia otomatis menuju tulisan yang kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Dan saya move tool lagi biar teman-teman bisa arahkan kemana aja atau bisa tambahin lagi. Aplikasi baru aplikasi gacor. Saya blok seperti ini juga, saya kurang-kurangnya. Tinggal teman-teman klik centang dan lalu tekan move tool. Untuk memberi ukuran kecil maupun besar, teman-teman bisa Ctrl T di keyboard. Di sini dia akan menyeleksi tulisan yang kita sudah buat, sehingga teman-teman besar kecilin dengan cara tekan shift di keyboard, lalu tarik ke dalam maupun keluar di bagian pojok kiri kanan atas bawahnya, jangan di tengahnya, samping kanan kiri atas bawah, karena kalau di tengahnya itu dia akan menyempitkan tulisannya. Jadi seperti itu, kita hanya gunakan di bagian pojok-pojoknya aja, barengin sama tekan shift di keyboard. Teman-teman taruh di mana aja, terserah teman-teman, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal centang. Lagi. Oke, buat efek dispersionnya kita sudah jadi seperti ini. Buat teman-teman bisa mempraktekannya nanti sesuai dengan step yang saya lakukan seperti ini. Untuk nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk kreasinya. Jika mau diarahkan ke atas maupun ke bawah buat layernya seperti ini, tinggal teman-teman drag ke bawah, dia otomatis menuju ke bawah, ataupun bisa drag ke atas bagian layernya yang paling atas kiri, menyesuaikan kebutuhan teman-teman saat membuat desain atau editing di Photoshop. Kita klik. Di materi kita dispersion effect sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian efek selanjutnya. Di sini teman-teman bisa klik file, lalu pilih new maupun open, bisa keduanya. Nah, di sini saya akan langsung pilih yang open aja, karena di sini saya akan memasukkan file lagi, tapi dengan objek atau gambar yang berbeda. Di sini nanti kita akan membuat manipulasi bolang, yaitu di sini kita akan memasukkan beberapa objek di dalam bolang, seperti di layarnya teman-teman saat ini sudah masuk ke dalam sudah masuk di file explorer. Tinggal teman-teman klik bahan yang kita akan edit nanti. Kalau sudah, kita klik aja dengan
tekan kontrol biar kita mau membuka atau memasukkannya langsung ke lembar kerja Photoshop. Tinggal teman-teman tekan open, dia otomatis sudah akan masuk di lembar kerja Photoshop. Saya minimize caranya di sini bagian pojok kanan atas kiri. Di sini ada background atau minimize, tinggal teman-teman klik dan dia sudah ada beberapa lembar kerjanya yang sudah kita open tadi. Oke, di sini saya akan langsung ke bagian backgroundnya. Kita sudah masukkan gambar atau objeknya di Photoshop, yaitu bola. Tinggal teman-teman kita edit. Di sini kita akan membuang bagian dalamnya bola. Kita itu antara kabel, kaca, terus sama yang lainnya di dalamnya bulan. Caranya sama, yaitu teman-teman bisa pakai yang ini, tool stem tool. Tinggal teman-teman klik. Di sini kita akan membuang bagian dalamnya, tetapi dengan cara mengkritasi atau titasi dari area yang dalamnya sebagai sampel warna. Contohnya seperti ini. Dan buat untuk clean stem tool ini, teman-teman tekan Alt buat kita cari sampel warnanya. Seperti ini. Juga teman-teman hapus bagian dalamnya. Kita cari sampel lagi dengan cara sama, tekan Alt. Ibu, aku mau naik tangga. Baik, kalau sudah teman-teman tinggal tekan tool. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukin lagi beberapa bahan buat di dalamnya bola. Caranya teman-teman bisa klik di lembar kerjanya yang gelombang air ataupun water splash ataupun air. Tinggal teman-teman gerak ke bagian bola, dia otomatis menuju bagian lembar kerja di bola. Saya perbesar. Untuk memberi ukuran kecil besarnya sebuah objek atau gambar, teman-teman bisa Ctrl T. Di sini dia sudah otomatis menyeleksi gambar yang kita Ctrl T tadi. Tinggal teman-teman tekan Alt di keyboard, lalu geser bagian kanan, kiri, atas, bawah, pojok. Jangan pakai yang bagian tengah, samping, kanan, kiri, ataupun atas, bawah. Itu nggak di bawah apa? Depan kasur bawah. Nggak di bawah. Kalau seperti ini, teman-teman kita bikin selawat merah. Caranya langsung aja. Kegedean. Jadi tinggal aja. Ini mau kasih bawah. Kalau sudah, teman-teman tinggal tekan dan di sini ada peringatan atau notifikasi update transformation. Kita tinggal tekan apply aja. Otomatis seleksi yang kita buat tadi atau Ctrl T tadi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuang bagian yang tidak perlu di belakang.
caranya gimana? Kita klik layar bagian air, di opacity kita kurangin biar kita gampang juga untuk menghilangkan bagian yang melebihi batas bulan. Opacity ada di bagian lembar kerja yang kanan sendiri atas, yang sini yang ada tulisan opacity, tinggal teman-teman klik tanda panah ke kanan, tinggal teman-teman kurangi opacity-nya. Kalau tidak, di sini kita main ke brush lagi. Tapi di sini brush kita tidak akan membuat efek dispersion, tapi kita mau menghilangkan bagian-bagian yang melebihi dari bulan. Kita klik brush tool-nya. Kita klik dulu layer yang di gelombang air ataupun splash agar kita bisa melakukan pengeditan di gambar tersebut. Kita pakai brush tool. Saya ganti dulu aja. Di sini teman-teman tinggal membrush atau menghapus bagian yang di luar bulan, atau di sini bisa teman-teman tambah opacity-nya. Opacity ini untuk brushnya, bukan untuk gambar ataupun objeknya air. Gitu. Di sini opacity itu gunanya untuk mempertajam atau memudarkan brush yang kita gunakan ini. Saya bisa tambahin opacity-nya. Biasanya dia akan menjadi brush yang tajam. Di sini buat melatih teman-teman Gue dulu pernah punya kipas kayak gini. Oke, kita lanjut. Bisa Ctrl Alt Z buat mengambil kerjaan yang sebelumnya. Dia bawa jadi harap sabar buat di step ini biar melatih teman-teman. pokoknya kalau udah taruh Terus juga ikutan lagi. Ayah. Udah biasa dia. kita rapikan. Oke. Dia masukin tangan ke mulut, Cici. Tangannya kan ada kuman. Ada coronanya kali tadi. Dengar kok kalau begitu kok. Wawas, airnya lompat. Liatin. Kasih kakak biar kakak sini. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal tekan move tool. Budayakan dalam pengeditan di Photoshop itu kita menggunakan move tool agar kerjaan yang sudah selesai ataupun kerjaan yang akan dilakukan selanjutnya itu tidak kemana-mana.
Kalau sudah seperti ini, tinggal opacity yang di layer 1 atau di gambar air atau air laut lah, terserah teman-teman mau bergambar apa di gambarnya ini. Kita majuin ke arah apa ini 100. Oh, oke. Ya itu kan ibu jagain toko berarti. Ibu kan toko udah besar, ibu udah bisa kerja, bisa jagain adik, ada ayah. Oke, mohon maaf karena apa ini ternyata kita ketinggalan satu step sebelum ini. Jadi saya ulangi lagi, tetapi nggak apa-apa buat yang ini nanti tetap ada kedepannya untuk step setelah kita menghapus bagian gelombang air maupun air seperti itu. Kalau disuruh kayak gini, Kita ulangi saja. Ibu. Nanti kalau aku Oke, kita ulangi lagi. Di sini saya akan ngilangin step yang tadi, tapi untuk step ini nanti akan berkelanjutan di berikutnya, kayak gitu. Ctrl Tab buat kita mau besarin maupun ngecilin objek yang kita apa ini kerjakan. Kita akan rubah warna splash airnya. Kita tekan Shift buat membesar kecilkan objek biar itu proporsional ataupun sempurna kayak gitu. Pasti teman-teman tinggal cetak. Dan di sini di layer taruh di atas biar ibu nanti minum. Nah, bawa sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita Ctrl T tadi akan ada notifikasi seperti tadi, yaitu update transformation. Tinggal teman-teman tekan atau klik RD aja di ini. Kalau sudah di layer 1 ataupun di layer air, gelombang laut atau gelombang air ini, kita beri add layer max sebagai media nanti kita mau pakai brush yang tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke step berikutnya. Kita pakai brush tool buat menghapus